Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita bersama buku ringkasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi beserta penjelasannya. Kemarin kita sudah membahas sebagian dari bab 2 tentang kata dan pembagiannya. Kita sudah bahas materi tentang isim Isim sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan materi tentang fiil, seputar fiil, halaman 18. Silakan antum buka bukunya Halaman 18 seputar fiil. Kita baca Fiil adalah kata kerja. Fiil kata kerja. Dan dalam bahasa Arab, fiil itu ada 3 macam. Yang pertama fiil maudi, kemudian fiil mudhari' dan fiil amr. Fiil maudi itu adalah kata kerja untuk waktu lampau. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya past tense kata kerja untuk waktu lampau. Sedangkan fiil mudhari' adalah kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Jadi fiil mudhari' sebelum dimasukkan ke dalam kalimat maknanya bisa sedang atau akan datang. Antum bisa catat antum kasih catatan tambahan di buku ini Kemudian yang ketiga fiil amr adalah kata kerja perintah. Contohnya misalnya fiil maudi zahaba. Zahaba artinya telah pergi. Fiil mudhari'nya yadhhabu, sedang pergi atau akan pergi. Lalu gimana bedainnya? Fiil mudhari' yang bermakna sedang atau akan itu nanti dilihat dari susunan kalimatnya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti bisa kita tentukan apakah dia bermakna sedang atau akan. Kemudian fiil amr idhab, pergilah. Contoh fiil maudi misalnya kataba, telah menulis, yaktubu, sedang atau akan menulis, uktub, tulislah. Daraba artinya telah memukul, yadribu, sedang atau akan memukul, yadrib, pukullah. Ini contoh-contoh fiil mudhari'. Dan nanti dalam ilmu sharaf kita akan belajar gimana caranya membentuk mengubah fiil maudi menjadi mudhari' dan amr. Itu pelajarannya ada dalam ilmu sharaf nanti. Kenapa di sini zahaba fiil mudhari'nya yadhhabu, sedangkan kataba yaktubu, nanti ada pelajarannya dalam ilmu sharaf Kemudian fiil ini memiliki ciri-ciri sama seperti isim, memiliki ciri-ciri. Di antaranya menerima huruf qad. Qad ini huruf Contoh misalnya qad zahaba. Qad ini kalau ketemu fiil maudi itu artinya sungguh. Sedangkan kalau ketemu fiil mudhari' biasanya terjemahnya kadang-kadang. Tapi juga ada makna yang lainnya. Tapi di sini cukup antum pahami kalau qad ketemu fiil maudi itu artinya sungguh, seperti qad zahaba, sungguh dia telah pergi. Kalau qad yadhhabu, kadang-kadang dia pergi. Jadi kalau ada qad di depannya itu pasti fiil. Kemudian menerima huruf sin atau pada prakteknya ditulis dengan sa. Tapi kita sebut sin karena dia tersusun dari satu huruf hija. Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya kalau ada huruf atau kata yang tersusun dari satu huruf hijaiyah maka disebut dengan namanya. Di sini kita sebut huruf sin. Tapi pada prakteknya itu sa, yang artinya akan. Saya kulu, dia akan makan. Saya syurubu, dia akan minum. Jadi kalau ada sa atau sin, ini di depannya pasti fiil. Tapi di depannya itu atau sa ini atau sin itu hanya masuk pada fiil mudhari'. Jadi di depan sa atau sin ini adalah fiil mudhari'. Kemudian ciri yang lainnya yang menerima huruf saufa. Saufa artinya kelak. Kalau sa tadi akan, tapi waktunya dekat. Misalnya ada orang mengatakan sa'akulu, aku akan makan. Sebentar lagi dia akan makan gitu. Tapi kalau saufa artinya kelak. Misalnya di sini saufa yusafiru. Kelak dia akan bersafar, pergi jauh. Saufa yamutu, kelak dia akan mati. Jadi kalau ada saufa di depannya pasti fiil. Kemudian menerima huruf ta ta'nis sakinah. Apa huruf ta ta'nis sakinah? Ta ta'nis sakinah adalah huruf ta sukun yang terletak di akhir fiil maudi untuk menunjukkan bahwasanya pelaku berjenis wanita. Misalnya akarat, dia
telah makan, tapi yang makan ini wanita, perempuan. Syaribat, dia telah minum ya. Contoh misalnya ya. Misalnya kalau pelakunya laki-laki itu ya akala Zaidun. Misalnya akala Zaidun ya. Tapi kalau pelakunya kita ganti menjadi Hindun, Hindun nama perempuan ya, Hindun, maka nanti kaidahnya dikasih tak sukun ya di akhir fi'il maudhi ini, namanya tak taknis sakinah ya, huruf tak sukun yang menunjukkan bahwasannya pelaku berjenis wanita ya. Jadi keberadaan tak taknis sakinah itu ya menunjukkan bahwasanya kata itu adalah fi'il. Nah, ini 4 ciri fi'il yang antum harus hafalkan. Tapi sebenarnya ya, untuk bisa mengenali fi'il yang paling efektif kalau menurut saya adalah kita belajar ilmu shorof. Ya, sebab dengan kita belajar ilmu shorof nanti kita akan dikenali dengan berbagai macam pola fi'il. Ya, dan kalau kita sudah hafal, kita akan dengan mudah mengenali fi'il. Ya. Catatan, fi'il dikenali dari bentuk katanya. Variasi bentuk fi'il dipelajari dalam ilmu shorof. Jadi sekali lagi ya, saya sarankan kepada antum yang belajar ilmu nahwu ini selingi juga dengan belajar ilmu shorof, karena ilmu nahwu dan ilmu shorof ini saling berpasangan ya, tidak bisa dipisahkan untuk bekal menyusun kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Ya, barangkali ini ya pembahasan kita tentang fi'il. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang huruf ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.